Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita. Insyaallah taala di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab tentang fikih, zikir dan doa ya. Dan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan zikir indan naum wal istiqat. Ya. Zikir indan naum wal istiqat. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu taala, az-zikru indan naumi wal istiqat. Zikir ketika mau tidur dan bangun tidur. Ya. Dan insyaallah taala dari sana juga akan kita terangkan tentang beberapa adab terkait dengan adab-adab ketika mau tidur dan bangun dari tidur. Ya. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tidur ini merupakan salah satu dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, dengan tidur kita bisa menghilangkan kepenatan dalam bekerja, keletihan dan kelelahan, dan itu adalah waktu istirahat yang Allah jadikan untuk manusia. Nah, dan dia merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sempurnanya manusia manakala mereka beristirahat dengan tidur. Dan itu dari perkara yang tidak luput dari seluruh manusia. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Ya. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian di malam dan di siang hari. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut memang dari kebiasaan manusia. Ada tidur di waktu malam dan ada tidur di waktu siang. Ya. Wa btiga'ukum min fadlihi, dan juga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, usaha kalian untuk mencari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasmaun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan. Ya, bagi kaum yang mau mendengarkan. Nah, maka tidur, entah itu tidur di siang hari atau tidur di malam hari, merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ya. Dan Allah menjadikan tidur itu sebagai waktu istirahat bagi manusia. Dalam surat An-Naba ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami telah jadikan tidurnya kalian sebagai waktu untuk beristirahat. Kami jadikan tidurnya kalian sebagai waktu untuk beristirahat. Nah, maka ini dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan syariat ini mengatur segala sendi kehidupan manusia. Ya, Islam juga mengatur beberapa adab, demikian pula zikir dan doa yang bisa kita lakukan ketika mau tidur atau ketika bangun dari tidur. Seperti yang akan dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu taala. Ya. Hal yang pertama yang beliau jelaskan, ya, menukil hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Naam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Naam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau, ya, ke tempat tidurnya untuk tidur di malam hari, maka beliau meletakkan tangannya, ya, di atas, atau beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Jadi beliau berbaring, meletakkan
tangannya di bawah pipinya. Nah, maksudnya berbaring di rusuk sebelah kanannya. Summa yaqul. Kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata, ya, berdoa, ya, doa ketika mau tidur, yaitu bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, ya, dan dengan namamu aku tidur, ya, aku mati. Dan al-maut di sini, ya, kematian, maksudnya tidur, karena naum, tidur itu adalah saudaranya kematian. Taib. Maka itu doa ketika mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Wa idza stayqadha qala, dan apabila bangun dari tidur, ya, maka Nabi berkata, berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maksudnya menidurkan kami, ya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, taib. Jadi hadits ini mengajarkan kepada kita doa mau tidur dan doa bangun tidur. Dan ini insyaallah taala sudah banyak dihafalkan oleh kaum muslimin. Naam, doa mau tidur dengan berucap bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya. Dan ketika bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan dari hadits ini juga kita dapati satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi ketika mau tidur, yaitu berbaring di rusuk sebelah kanan dengan menempelkan tangan atau menjadikan tangan di bawah pipinya. Ya, dia tidur seperti ini. Nah itu berdasarkan hadis atau riwayat ini. Baik. Kemudian hal yang kedua, beliau katakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail qala bismillah wa dha'tu jambi. Allahumma ighfir li dhanbi wakhsa syaitani wa fukka rihani wa thaqqil mizani wa ja'alni fin nadi al-a'la. Nah, di sini beliau sebutkan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Ya, bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau, ya, ingin mengambil tempat tidurnya di malam hari, ingin tidur, qala, beliau berdoa. Ini doa yang lain selain bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, Nabi juga terkadang membaca doa ini. Apa doanya? Bismillahi wa dha'tu jambi. Dengan nama Allah aku meletakkan, ya, sisi badanku. Maksudnya berbaring di rusuk sebelah kanannya. Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Wakhsa syaitani, dan usirlah syaitanku. Wa fukka rihani, dan lepaskanlah belengguku. Wa thaqqil mizani, dan beratkanlah timbanganku. Wa ja'alni fin nadil a'la, dan jadikanlah aku, ya, berada dalam kumpulan para malaikat yang tinggi dan mulia. Nah, ya, ini juga doa ketika mau tidur, ya, kita bisa mengucapkan doa ini, ya. Selain doa yang tadi kita sebutkan, itu yang umum dihafalkan oleh kaum muslimin, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Taib. Nah, ini sama, ya, dari doa ini juga mengisyaratkan bahwa Nabi SAW itu kalau mau tidur, beliau berbaring di rusuk sebelah kanannya. Ini tidur menyamping, ya, tidur menyamping. Nah, walaupun kalau ada yang bertanya apakah ada larangan tidur dengan terlentang, ya, nah, tidak ada larangan tidur dengan terlentang seperti ini, ya. Ya, ini menghadapkan wajah dan badannya ke atas langit. Nah, tidak ada masalah. Tapi yang sunnah atau yang lebih utama, kalau kita mengikuti apa yang diisyaratkan oleh Nabi di sini dan ditunjukkan oleh Nabi, yaitu berbaring di rusuk sebelah kanan. Ya, berbaring di rusuk sebelah kanan sini. Nah, itu yang lebih utamanya. Ya. Dan ada larangan tidur dengan berbaring telungkup. Berbaring telungkup, yakni menghadapkan dada ke bumi. Nah, itu dilarang karena itu seperti tidurnya syaitan. Seperti tidurnya syaitan. Ya, adapun terlentang itu boleh, tapi yang lebih utama berbaring di rusuk sebelah kanan. Nah, itu yang lebih utama. Taib. Kemudian hal yang ketiga, ya, beliau sebutkan hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu qara'a qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha. Ya. Ini doa yang lain, ya, atau bacaan yang beliau baca ketika mau tidur. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengambil tempat tidurnya untuk tidur,
Maka beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun beliau baca itu sampai selesai. Nah, ini hadits hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, ini 3 bacaan sudah. Ya, selain bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian tadi yang kedua bismillahi wada'tu jambi dan seterusnya. Dan ini yang ketiga. Bacaan ketiga yaitu membaca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum mau tidur. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyarqut wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqulu Allahumma qini adzabaka yauma tub'atu ibaduk. Sahihun rawahu Abu Daud. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin tidur, maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Ya, kemudian beliau berdoa, Allahumma qini adzabak, ya Allah, peliharalah aku dari azabmu, jagalah aku dari azabmu, yauma tub'atsu ibaduk, pada hari tatkala hamba-hambamu dibangkitkan. Ini doa yang keempat sudah. Ya. Jadi kalau mau tidur juga bisa mengucapkan doa ringkas seperti ini, Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibaduk. Ini juga boleh berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Ini sudah 4 doa, 4 bacaan sebelum mau tidur. Jadi ada bacaan-bacaan yang sangat banyak ya dalam riwayat-riwayat. Nabi terkadang baca ini, Nabi terkadang baca yang itu, ya. Dan riwayat-riwayatnya insyaallah taala riwayat-riwayat yang sahih. Seperti dijelaskan di sini oleh Syekh Naam rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya ya. Dan ini doa yang selanjutnya ya, doa yang kelima mungkin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi lahu. Naam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin beranjak ke tempat tidurnya untuk tidur, maka beliau berdoa, beliau berkata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami makanan dan minuman, wa kafana wa awana, dan juga memberikan kecukupan kepada kami dan memberikan tempat berlindung. Ya, memberikan tempat berlindung. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi lahu. Maka betapa banyak ya orang-orang yang tidak diberikan kecukupan untuknya dan juga tidak diberikan tempat untuk berlindung. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini doa yang kelima sudah. Boleh kita berucap atau membaca dengan yang seperti ini. Kemudian yang keenam, ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih kullalailatin. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau ingin beranjak ke tempat tidurnya, ingin tidur setiap malam, ya, beliau melakukan hal yang seperti ini. Apa itu? Jama'a kaffaihi. Beliau mengumpulkan kedua tangannya seperti ini. Tsumma nafatha fihima. Kemudian beliau meludah-ludah kecil ya pada tangannya tersebut. Faqara'a fihima. Lalu beliau membaca pada keduanya tersebut Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 qul. Ya. Membaca 3 qul. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Ya. Kemudian dari situ beliau mengusapkan ya jasadnya dengan kedua tangannya tersebut ya sesuai kemampuannya. Naam, yabda bihima ala ra'sih. Dimulai dari atas kepalanya diusap, kemudian masuk ke wajahnya ya, wa wajhihi wa ma aqbala min jasadih, dan apa yang bahagian depan dari jasadnya, dari tubuhnya. Yaf'alu dzalika 3 marrat. Nabi melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Ya. Jadi tuntunannya, ya, beliau SAW mengumpulkan tangannya seperti ini, kemudian meniupnya, ya, lalu membaca 3 qul. Membaca 3 qul, setelahnya, ya, beliau mengusap mulai dari kepalanya, wajahnya, dan seluruh jasadnya yang ada di depan, ya. Naam, dan beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan ini bacaan yang ke-6. Bacaan yang ke-6 ketika mau tidur. Subhanallah, ya, menunjukkan banyak ya doa-doa mau tidur itu. Nah, kita kadang bisa amalkan ini, bisa amalkan itu. Baik.
Kemudian yang ketujuh, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih. Ini doa yang ketujuh, masih ada doa yang lain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin ke tempat tidurnya, ya, untuk tidur, yaqulu, beliau berdoa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, pemilik atau Rabbnya langit dan bumi dan Rabbnya arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Rabb kami, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah dan menumbuhkan biji-bijian. Wa munzilat taurati wal injili wal furqani, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. A'udzu bika min syarri kulli syai'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyatih. Ya, engkau yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya segala sesuatu itu ada dalam genggamanmu. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, ya, yang tidak ada sesuatu pun mendahuluimu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau yang terakhir, yang maha terakhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah kamu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkaulah yang maha zahir, yang zahir, naam, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkaulah al-batin, yang tidak ada sesuatu pun ya selainmu. Iqdi anna ad-dain, ya Allah, ya, lunasilah hutang-hutangku. Naam. Iqdi anna ad-dain, lunasilah hutang-hutangku, wa aghnina minal faqar, dan cukupkanlah aku ya dari kefakiran. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi doa ini selain disebutkan di dalamnya ya doa ketika mau tidur, juga terkandung padanya doa ya selain bentuk mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia, ya, Allah yang Rabbnya langit dan bumi, arsy yang agung, Rabb segala sesuatu, ya, yang membelah dan menumbuhkan biji-bijian, yang menurunkan kitab-kitab suci, ya, kemudian kita nyatakan perlindungan kepada Allah. Nah, kita sifatkan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya, kemudian setelah itu kita meminta kepada Allah agar dilunasi hutang-hutang kita. Nah, ini dilunasi hutang-hutang kita dan dicukupkan dari kefakiran. Ya, dicukupkan dari kefakiran. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Ini doa yang ketujuh yang kita dapatkan dari keterangan beliau di sini, ya, rahimahullahu taala. Naam. Baik, kemudian di sini kata Syekh, ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum an firasyih. Ini masih sama. Apabila salah seorang dari kalian, ya, qama an firasyih, ya, berdiri dari tempat tidurnya, summa roja, kemudian kembali. Maksudnya dia dari tempat tidurnya beranjak pergi, kemudian kembali lagi ke tempat tidur. Ya. Nah, Nabi menuntunkan, ya, falyanfuthu bisin fiti izarihi thalatha marrat. Ya. Maka hendaknya dia mengibaskan, ya, dengan ujung sarungnya sebanyak 3 kali. Maksudnya tempat tidur yang ditinggalkan tadi, ya, setelah ditinggalkan, ya, misalnya kita tidur, ya kan, ya, tidur di atas kasur, mungkin karena sesuatu kita bangun, ya, karena sesuatu kita bangun. Nah, kita bangun, mungkin keluar sebentar, kemudian mau pengen tidur lagi. Nah, sebelum tidur, ya, sunnahnya dikibas dulu tempat tidur kita itu dengan ujung sarung sebanyak 3 kali. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Nah, Nabi sebutkan ilatnya, sebabnya. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ba'dah. Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa namanya menggantikannya setelah ia beranjak dari tempat tidurnya. Mungkin ada syaitan di situ, kita tidak tahu kan? Mungkin ada makhluk halus di situ, kita tidak tahu. Ya, makanya dikibas seperti itu. Nah, dalam satu riwayat ketika mengibasnya baca bismillah. Kibas baca bismillah, kibas baca bismillah sebanyak 3 kali. Jelas ya? Nah, ini kalau misalnya kita meninggalkan tempat tidur kita, kemudian mau balik lagi tidur. Nah, seperti itu sunnahnya. Nah, wa idza taja'a falyaqul. Nah, kemudian kata Nabi, kemudian apabila dia berbaring lagi, falyaqul, hendaknya dia berkata, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin. Ini doa yang lain juga ketika mau tidur. Ya, doanya bismika,
dengan namamu Rabbi wahai Rabbku, wada'tu jambi, aku meletakkan sisi badanku, wa bika arfa'uh, dan dengan namamu aku mengangkat badanku. Fa in amsakta nafsi farhamha, apabila engkau menahan jiwaku ya Allah, maka rahmatilah ia. Wa in arsaltaha fahfadhha, tapi jika engkau kembali melepaskannya, maka jagalah ia, bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin, ya sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Nah, sinfiti izari ay hasyati, ujungnya sarung dikibaskan seperti tadi. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin bisa dijadikan sebagai doa yang ke-8. Nah, ya. Kemudian di sini ya ada bacaan yang lain, ya, bacaan yang ke-9 juga. Wa qala Rasulullah SAW li Ali wa Fatimah. Ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali dan Fatimah, putri beliau dan menantu beliau, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ya, binti Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini dikisahkan ketika Fatimah ingin meminta seorang pelayan atau pembantu kepada Nabi. Maka Nabi datang ke rumahnya Fatimah, ya. Kemudian bersabda, "Ala adullukuma ala ma khairun lakuma min khadim?" Ya. Kata Nabi kepada mereka berdua, "Inginkah kutunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada seorang pelayan?" Kata Nabi, "Idza awaituma ila firasikuma fasabbiha thalathan wa thalathin." Kata Nabi, apabila engkau ingin, ya, ke tempat tidurmu untuk tidur, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali. Lihat. Wahmida thalathan wa thalathin, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali, wa kabbira arba'an wa thalathin, dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Nah, jadi 33, 34. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Jadi semuanya jumlahnya 100 kali. Nah, ini kata Nabi SAW lebih baik dari seorang pembantu atau pelayan. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika mendengarkan hal itu dari Nabi, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendengarkan doa-doa tadi, bacaan-bacaan tadi, ya, tasbih, tahmid dan takbir tadi, semenjak aku mendengarkan itu dari Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib. Ada orang bertanya kepadanya, qila lahu walala tasifin, ya, engkau tidak tinggalkan juga walaupun di malam perang Siffin, ya. Ini kejadian yang terjadi di masa itu, ada perang Siffin. Qala wala lailata Siffin, kata Ali bin Abi Thalib, bahkan aku tidak meninggalkannya walaupun di malam, ya, perang Siffin. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ini bacaan yang ke-9, ya. Subhanallah. Sampai ada 9 bacaan, ya. Kita lihat nanti mungkin ada bacaan yang lain lagi, ya. Yang mana dari bacaan di sini kita simpulkan, ini membaca tasbih subhanallah 33, tahmid alhamdulillah 33, dan takbir Allahu Akbar 34 kali. Itu ayat, ya. Dan ada satu juga ayat yang juga bagus dibaca, dan ini tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah, dari bacaan ketika mau tidur, yaitu membaca ayat kursi. Itu berdasarkan hadits Abu Hurairah, ya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, yang ketika Abu Hurairah diajari oleh syaitan itu, yang akhirnya dibenarkan oleh Nabi, tapi syaitan itu pendusta. Tapi untuk kali itu dia benar, ya. Syaitan mengajari Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Ya. Apabila engkau ingin ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Hatta takhtumal ayah, hingga kamu menyelesaikan ayat itu, fa innaka, ya, la yazala 'alaika minallahi hafid, karena sesungguhnya, ya, engkau akan selalu dijaga oleh Allah, ya. Wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, dan syaitan tidak akan berani dekat kepadamu sampai pagi. Kalau baca ayat kursi, Allah selalu jaga dan syaitan tidak berani dekat-dekat, ya. Ini sebenarnya pengajaran dari syaitan, tapi Nabi benarkan. Ya, Nabi benar, bukan Nabi artinya merekomendasi syaitan, tidak. Tapi dalam peristiwa itu dia benar, karena disebutkan bahwasanya hal tersebut dia ingin mengelak supaya lepas dari tangkapannya Abu Hurairah dalam kisah yang masyhur itu. Makanya Nabi berkata, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub."
Kayak Abu Hurairah, dia benar dalam ucapan itu, tapi dia sendiri pendusta. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi dari sana para ulama menyebutkan sunnahnya membaca ayat kursi juga ketika mau tidur. Baca ayat kursi. Nah, kemudian berikutnya ya, kalau kita baca tadi sudah 10 bacaan ya. 10 bacaan ketika mau tidur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka," apabila engkau mau tidur, ya. Fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah seperti wudu mau salat. Ini. Jadi sunnahnya dari adab ketika mau tidur, ya, sebelum tidur berwudu itu lebih baik. Bukan hal yang wajib, tapi itu disunnahkan. Nah, sini perintah walaupun disebut dengan konteks perintah, tapi insyaallah taala perintah di sini bukan perintah wajib tapi perintah sunnah saja. Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudulah seperti wudu mau salat, bukan kepengen salat, bukan, ya. Tapi memang tidur, ya. Memang mau tidur. Nah, kalau dia mau salat misalnya salat witir, ya silahkan, tidak ada masalah, ya kan? Karena ada tuntunannya kan ketika sebelum mau tidur salat witir dulu. Kalau misalnya khawatir tidak salat witir di sepertiga malam terakhir. Nah, ya. Tapi kalau misalnya walaupun tidak mau salat, wudu saja tidak ada masalah ketika mau tidur. Ya. Tsumma taji ila shikkikal aiman. Nah, ini lebih tegas lagi. Kemudian berbaringlah di rusuk kananmu, di rusuk sebelah kananmu. Kalau dengan riwayat sebelumnya ya mungkin ala jam, ya kan, di sisi kanan, di sisi badanmu. Nah, kalau di sini ditegaskan berbaring di rusuk sebelah kanan, ya. Berbaring di rusuk sebelah kanan. Nah, adapun berbaring di rusuk sebelah kiri, ya walaupun tidak ada larangan atau dikatakan haram, tidak berbaring di rusuk sebelah kiri kanan. Itu yang lebih utama. Waqul, kemudian katakanlah. Nah, berarti ini doa yang ke-11. Doa mau tidur, bacaan yang ke-11. Allahumma aslamtu nafsi, ya Allah aku berserah diri. Aku serahkan jiwaku ilaika kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan harapan dan cemas kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali berlindung keselamatan darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan ya Allah, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Waja'alhunna min akhiri kalamik. Ini doanya, kata Nabi, jadikanlah doa tersebut sebagai akhir ucapan kamu sebelum tidur. Fa in mutta min lailatik, kalau kamu mati meninggal di malam hari tersebut, mutta wa anta alal fitrah, maka engkau meninggal dan engkau berada di atas fitrah, kata Nabi. Subhanallah. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini termasuk doa yang sangat bagus, kita baca juga, ya. Ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi ini doa yang ke-11 yang kita bisa ucapkan, ya, ketika mau tidur. Nah, ya. Ya walaupun doa-doa misalnya dia membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu sudah cukup, ya kan? Tapi kalau misalnya dia mampu menghafalkan doa-doa seperti ini juga, ya, itu juga sangat bagus dalam rangka juga menghidupkan sunnah Nabi, ya kan? Dan juga mengamalkan, dan masing-masing doa tadi kita sudah sebutkan keutamaannya masing-masing, ya kan? Keutamaannya masing-masing. Baik. Kemudian berikutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Man ta'ara minal lail. Ini doa bangun tidur, ya. Barang siapa yang terbangun di malam hari. Ya, kalau tadi kita dapat doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang lain. Barang siapa yang terbangun di malam hari, faqala, lalu dia berkata, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat-kalimat ini dia ucapkan. Tsumma qala, setelahnya dia berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a ustujibala, atau dia berdoa dengan doa yang lain, maka doanya akan dikabulkan. Fa in tawadda wa shalla qubilat sholatuh. Kalau dia wudu dan salat, diterima salatnya. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ta'ar istaiqadh. Ya. Ta'ar itu artinya bangun, ya. Ini doa bangun tidur di malam hari, ya. Kita baca doa ini,
ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli, atau doa yang lain. Allah akan kabulkan doa kita. Jelas ya? Nah, ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir beliau sebut di sini waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan satu perkara, ya. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan, ya, syaitan itu mengikat, ya, di tengkuk kepala salah seorang dari kalian ketika dia tidur sebanyak 3 ikatan, ya. Subhanallah. Ini berita yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Ya, tentunya kita tidak bisa melihat ikatannya setan itu. Ini kan perkara gaib, ya. Tapi kita imani seperti yang disabdakan oleh Nabi. Haditsnya sahih riwayat Bukhari Muslim, ya kan? Ya. Jadi setan itu mengikat di tengkuk kepala kita ketika kita tidur sebanyak 3 ikatan. Yadribu makana kulli, ya, uqdatin. Ya, yang mana dia membuat, ya, satu tempat di setiap ikatan tersebut. Dia berkata, setan berkata, alaika lailun tawilun farqud. Malammu masih panjang, tidur. Setan mengikat di setiap ikatan, kemudian berucap seperti itu. Malammu masih panjang, tidurlah. Sehingganya kita maunya tidur terus. Fa idza staiqadha fadzakarallah in hallat uqdah. Kata Nabi, kalau dia bangun lalu berzikir kepada Allah, maksudnya baca doa bangun tidur, in hallat uqdah, terlepas satu ikatan setan. Kalau dia bangun baca doa. Fa in tawadda in hallat uqdah, kalau dia wudu setelahnya terlepas lagi ikatan yang kedua. Ya. Fa in shalla in hallat uqdah kulluha. Dan kalau dia sholat, maka terlepas seluruh ikatan. Ya, 3 ikatan tadi semuanya terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Ya, maka di pagi hari ia pun tumbuh dengan semangat, ya, bangun dengan semangat dan jiwa yang baik. Wa illa, tapi kalau dia tidak lakukan seperti itu, ya, maka di pagi hari asbaha khabithan nafs, jiwanya sangat buruk, kaslan dan pemalas. Ya, subhanallah. Ini berita gaib yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, dan ketika kita mengamalkan hal-hal yang seperti ini, maka syaitan itu akan terlepas dari kita, ya, ikatan-ikatannya terutama. Naam, apabila kita mengamalkan perkara-perkara yang seperti ini. Wallahu taala alam bissawab. Ini dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Baik, di sini mungkin kita tambahkan sedikit, ya, terkait dengan apa yang dilihat oleh seseorang di dalam tidurnya berupa mimpi, ya. Naam, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Mimpi baik, apa yang harus dilakukan? Naam. Maka disebutkan, ya, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Dan mimpi itu sesuatu yang terjadi, ya, pada manusia, dan itu kenyataan. Semua manusia merasakannya, pernah bermimpi, ya kan? Pernah bermimpi, kadang mimpi baik, kadang mimpi buruk. Nah, ketahuilah kalau mimpi kita mimpi baik itu dari Allah. Tapi kalau mimpi buruk, ya, disebut dengan al-hulum, itu dari syaitan. Sebut dalam hadis Abu Qatadah, ar-ru'ya salihah minallah. Mimpi baik itu dari Allah. Wal hulum minasyaitan. Sementara hulum, mimpi jelek, itu dari setan. Ya. Fa idza halama ahadukum hulman yakhafu falyabsuq ala yasarihi. Nah, Nabi tuntunkan, kalau kamu mimpi buruk, ya. Kalau kamu mimpi buruk, ya. Mimpi itu sangat menakutkan kamu, maka apa yang kamu lakukan? Falyabsuq ala yasarihi. Meludahlah ke sebelah kiri, ya, meludahlah ke sebelah kiri. Wal yata'awwad wal yata'awwad minasyaitan, ya. Wal yata'awwad billahi min syarriha fa innaha la tadurruh. Setelah dia meludah ke sebelah kiri, hendaknya dia mengucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia ucapkan seperti itu, ya, dia berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan. Kalau dia ucapkan itu la tadurruh, maka mimpinya itu tidak akan membahayakan dirinya. Tidak akan membahayakan dirinya. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini doa. Jadi yang kita lakukan, ya, kalau kita mimpi buruk, terbangun, meludah ke sebelah kiri. Meludahnya itu, ya, bukan kumpulkan air ludah langsung dibuang ke sebelah kiri, enggak. Tapi meludah
meludah biasa saja, puh begitu, ya kemudian baca ta'awud, ya. Nah, gitu caranya kalau misalnya terbangun pas mimpi buruk. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, ya, faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfat an shimali thalathan. Ya, kalau dia mimpi buruk, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ini ada tambahan, meludah sebanyak 3 kali. Kemudian minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali sambil membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, ar-ru'yas salihah wa ru'yas su' minasyaiton. Mimpi buruk itu dari setan. Faman ra'a ru'ya, kalau dia melihat suatu mimpi yang jelek, ya, falyanfut an yasarihi, dia meludah ke sebelah kirinya, wal yata'awwad billahi minasyaiton. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tadurruh, itu tidak akan membahayakannya, ya. Nah, kemudian Nabi katakan wala yukhbiru biha ahadun. Nah, jangan dia kabarkan, dia beritahukan mimpinya itu kepada siapapun. Jangan. Jadi kalau mimpi buruk jangan dicerita-cerita. Ya, walaupun suami istri jangan cerita. Misalnya istrinya mimpi jelek, jangan cerita sama suaminya. Suaminya juga mimpi jelek, jangan cerita sama istrinya. Itu umum, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mimpi buruk tidak boleh sama sekali dicerita. Ini sabda Nabi. Wala yukhbiru biha ahad. Jangan dia kabari seorang pun, ya, mimpi buruknya itu. Fa in ra'a ru'ya hasanah falyubashshir wala yukhbir illa man yuhib. Nah, kalau mimpi buruk tidak boleh dicerita, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mimpi baik? Boleh tidak dicerita? Nah, di sini kata Nabi, kalau dia melihat mimpi yang baik itu kabar gembira. Nah, dan dia jangan beritahukan mimpi baiknya kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, jadi kalau mimpi baik boleh dikabari, tapi kepada orang yang kita cintai. Misalnya kepada istri, ya kan, suaminya atau istrinya atau orang tuanya, saudaranya yang dia cintai, ya boleh. Nah, ini. Jadi kalau mimpi baik boleh diceritakan kepada orang yang kita cintai. Ya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi juga menuntunkan kalau lagi mimpi buruk, wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Dan hendaknya dia merubah posisi tidurnya. Jadi kalau misalnya taruhlah dia tadinya tidur dirusuk sebelah kiri, nah, maka dia rubah dirusuk sebelah kanan, tidur begitu. Kalau misalnya, ya kata para ulama juga, kalau misalnya dia tidur dirusuk sebelah kanan, mimpi buruk, maka tidak ada masalah, dia rubah posisi tidurnya dirusuk sebelah kiri. Itu kata para ulama kita rahimahullah. Jelas dia rubah posisinya. Nah, kalau tadinya tidurnya tertelungkup, ya maka dia tidur dengan terlentang. Dan seterusnya, yang penting dia rubah posisi tidurnya. Itu kata Nabi, wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Nah, ini ikhwani fiddin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah ada tuntunan yang lain, ya. Falyakum falyusalli, ya, wala yuhdits bihan nas. Ya, kalau dia lagi mimpi buruk, ya, yang lebih baik lagi kalau dia pas terbangun langsung sholat. Misalnya pas terbangun, lagi mimpi buruk terbangun. Nah, kalau dia sholat itu lebih baik. Dan jangan dia ceritakan sama orang lain. Ini, nggak boleh cerita sama orang lain. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tuntunannya kalau misalnya kita lagi mimpi buruk, ya kan? Ya, terkadang kan kita tidur ada saja perkara-perkara yang bisa menghantui kita atau mengganggu kita, dan setan bisa mengganggu kita memang dan bisa memberikan gangguan, apalagi ketika kita tidur, ya kan? Setan mungkin lebih leluasa, ya, karena kita dalam kondisi yang tidak terjaga, ya, kecuali kalau kita banyak-banyak berdoa dengan doa tadi, insya Allah setan akan jauh-jauh dari kita. Ya, makanya sebelum tidur jangan sampai kita lupakan baca doa. Doa itu sangat penting, ya kan? Jangan sampai kita dipermainkan oleh setan nantinya. Nah, kemudian yang terakhir di sini kami ingatkan juga satu adab, ya, yang juga disebutkan oleh para ulama, ya, ketika mau tidur, ya, hendaknya dari adab yang sangat bagus kalau kita tidur tutup pintu kita. Jadi kalau misalnya kita di kamar, jangan pintu kamar dibuka, tutup pintu kamarnya. Ya itu. Kemudian kalau ada api yang menyala, matikan. Ya. Adapun lampu lebih bagus dimatikan, dipadamkan juga. Ya. Nah, itu. Tuntunannya seperti itu. Nah, ini berdasarkan sejumlah hadis. Di antaranya Nabi bersabda, atfiul masabih bil lail idza raqattum. Ya, matikanlah lampu-lampu di malam hari kalau kamu tidur.
wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu, kata Nabi. Ya, tutuplah pintu-pintu. Dalam riwayat lain dikatakan fa innal fuwaisiqah rubbama jarat fatilah fa ahraqat ahlal bait. Ya, sebab nanti hewan-hewan yang mengganggu kayak tikus, ya, bisa jadi dia menarik sumbu lampu kalian, ya, atau api kalian, maka akhirnya menyebabkan kebakaran, terbakarlah penghuni rumah, ya kan? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Dalam riwayat lain kata Nabi, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian tinggalkan api menyala di rumah-rumah kalian sementara kalian sedang tidur. Jadi api itu harus dipadamkan, ya, ketika mau tidur. Nah ini. Jadi ini tuntunannya. Jadi tutup pintu, ya, api dinyalakan, lampu dimatikan. Nah, hanya saja para ulama menyebutkan terkait dengan memadamkan lampu, ya, dan api, ya kan. Nabi kan sebutkan ilatnya, sebabnya. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kebakaran, ya kan? Bisa menyebabkan kebakaran. Nah, kata ulama di sini disebutkan kalau misalnya, ya, ada hal-hal yang bisa menjaganya, ya kan, terjaga itu api atau lampu, ya kan, dan tidak dikhawatirkan adanya kebakaran, maka boleh saja. Karena Nabi menyebutkan seperti ini, ya, ada ilatnya, ada sebabnya. Al-hukmu yaduru ma'al illah, ya. Hukum itu dibangun di atas illah, sebabnya. Ya, kalau ada sebabnya, nah itu yang dikhawatirkan, hukum tegak. Nah, tapi kalau misalnya hal yang dikhawatirkan itu sudah hilang, ya, maka insya Allah tidak mengapa, ya kan. Taruhlah misalnya lampu-lampu kita sekarang ini, ya, karena ada orang tidur, ya kan, mungkin dia tidur, ya, dua macam orang. Ada orang tidur itu sukanya padam lampu, tapi ada juga orang yang tidur tidak suka padam lampu, ya kan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau misalnya dia tidur, ya, walaupun nyala lampu tapi aman, tidak ada masalah pada dasarnya, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia ingin padamkan lampu, ya kan, dan melihat hal yang lebih baik mungkin, ya, karena itu yang diperintah Nabi, maka itu insya Allah mungkin hal yang lebih baik. Tapi tidak ada larangan dan tidak ada celaan kalau misalnya dia tetap menyalakan lampunya, asalkan aman. Itu saja. Asalkan apa? Asalkan aman. Jelas, ya? Nah, ini wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, jadi itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itu sekelumit gambaran atau sunnah-sunnah yang kita dapatkan ketika mau tidur dan ketika bangun tidur. Ya, mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini kita bisa menjalankan aktivitas kita, terutama perkara yang kita darurat, ya, pasti melakukannya tidur siang atau tidur malam. Kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah tadi, ya, insyaallah taala kebaikan dan pahala akan kita dapatkan, ya. Seperti doa-doa yang tadi kita bacakan, ya, ada 11 doa, sangat banyak. Mungkin kalau kita cari lagi ada lagi doa-doa yang lain, ya kan? Ada lagi doa-doa yang lain. Nah, subhanallah, maka ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, ya, mengatur adab-adab sampai ketika mau tidur dan ketika bangun tidur. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.